Hai, di video kemarin kita sudah membahas mengenai misi Prabowo dalam operasi di Mapenduma, Papua, di mana diketahui adanya misi atau rencana lain dari Prabowo dalam operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua. Dan di video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai misteri operasi pembebasan di Mapenduma, Papua, yaitu diduga di balik operasi militer yang dicitra gemilangkan itu, ternyata ada hal-hal ganjil yang sampai saat ini belum terjelaskan. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Ketika Kopassus yang dipimpin Brigjen Prabowo Subianto bersiap untuk misi pembebasan sandera tim ekspedisi Lawrence 95 di Papua, seorang anak buahnya malah bikin ulah. Peristiwa itu terjadi sebulan sebelum operasi militer dilancarkan. Insiden berdarah telah menyeret nama Letnan Sanurip. Pada 15 April tahun 1996, Sanurip, seorang penembak Kopassus, menembaki orang-orang di lapangan terbang Timika. Atas aksinya tersebut, 10 tentara termasuk Letkol Adel Gustinogo, Komandan Del 81 yang saat itu menjadi perwira kepercayaan Prabowo, serta 4 warga sipil dan seorang pilot maskapai Twin Otter berpaspor Selandia Baru tewas. Sementara korban yang mengalami luka-luka sebanyak 10 tentara dan 3 warga sipil. Sanurip sejatinya adalah seorang instruktur penembak yang akan diterjunkan dalam operasi tersebut. Namun, kemudian dia tidak dilibatkan. Pihak ABRI mengatakan Sanurip stres dan kecewa. Namanya tidak masuk dalam rencana operasi tersebut. Proses pengadilan Sanurip pun syarat keganjilan. Pihak Kopassus terkesan menutupi pemeriksaan dan ada indikasi bahwa Prabowo khawatir Sanurip akan mengungkapkan hal-hal yang dapat membuka aibnya. Tidak berapa lama, tiba-tiba terdengar kabar kalau Sanurip meninggal bunuh diri di dalam selnya. Kisah tragis dan aneh Sanurip itu mengawali keganjilan dalam operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua. Kasus Sanurip berlalu, operasi penyelamatan sandera tetap harus jalan. Perintah eksekusi masih menunggu persetujuan dari Panglima ABRI, yaitu Jenderal Faisal Tanjung, yang sedang berada di Jawa Timur. Jawaban yang ditunggu belum kunjung datang. Letjen Suyono, Kepala Staf Umum ABRI, meminta jaminan Prabowo berapa persen kemungkinan keberhasilan operasi tersebut. 80-90%, jawab Prabowo dengan yakin. Mendengar hal itu, Suyono mengizinkan operasi dilancarkan. Pada 9 Mei tahun 1996, Kopassus akhirnya diturunkan ke Mapenduma. Namun, pada menit pertama, Suyono mendapat laporan bahwa helikopter yang mengangkut pasukan mengalami kecelakaan fatal. Heli naas diterbangkan Letu CPN Agus Rianto dan Letu CPN Tukiman jatuh. Ekornya menghantam pohon dan terbalik. Menurut Suyono, laporan 80-90% ternyata omong kosong belaka dan merupakan suatu kecerobohan. Pengakuan lain dituturkan Markus Warip, salah seorang sandera yang selamat. Menurut Markus, ketika heli TNI Angkatan Udara jenis Bolko yang sedang mencari tanah lapang untuk menurunkan pasukan, tiba-tiba ditembaki gerilyawan Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Helikopter tersebut jatuh ditembak oleh seorang pemuda yang memegang sebuah senjata berat. Akibat penembakan tersebut, sebanyak 12 penumpang menjadi korban, 5 orang tewas dan sisanya mengalami luka-luka. Kejanggalan lain menyangkut sandera yang gagal diselamatkan. Keterangan resmi menyebutkan Yosias Lasamahu dan Nevi Panekanan terbunuh di tengah hutan dengan luka bacokan di tubuh. Kematian 2 sandera ini belum diketahui persis siapa pelakunya. Menurut Markus Warip kepada Deki Natalius Pigai dalam wawancara yang termuat di Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik di Papua, Markus mengatakan, selama kami disandera, para penyandera telah bersumpah untuk tidak menghilangkan nyawa para sandera, sebab menghilangkan nyawa berarti harga yang harus dibayar sangat mahal atas kritikan dan hilangnya simpati dunia terhadap perjuangan OPM. Menurut Letkol Nyoman Kantiasa, Komandan Tim Kilat 2 Kopassus yang terlibat dalam operasi, bahwa
Kedua sandera tersebut berusaha menyelamatkan diri ketika terjadi baku tembak antara gerombolan OPM dan pasukan Kopassus dari tim Kasuari 1. Untuk menutup ruang gerak OPM, pasukan penyerbu tim kilat Kopassus meminta bantuan tim penutup Pandawa dari Kostrad untuk menghadang gerombolan. Baku tembak terjadi cukup ramai. Beberapa anggota gerombolan penyandra tewas tertembak dan sebagian melarikan diri. 2 sandera tewas dibacok dan yang lain luka-luka ketika mencoba kabur. Nah, jika 2 sandera tersebut tewas karena adanya baku tembak antara Kopassus dan OPM, lalu bagaimana bisa media mengatakan jika 2 sandera tersebut tewas akibat dibacok? Mana yang benar? Upaya pembebasan itu sendiri menyisakan tanda tanya seputar keterlibatan pasukan asing, seperti pasukan komando kerajaan Inggris, Special Air Service atau SES, dan para serdadu bayaran dari perusahaan keamanan ternama, Executive Outcomes atau EO, yang berpengalaman dalam operasi intelijen dan anti-teror, diduga ikut serta dalam operasi. Deki Natalius Pigai menulis, CEO Commander EO Nicky van den Berg mengakui bahwa timnya beranggotakan 5 orang telah diterjunkan untuk mengatasi krisis di Irian Jaya. Dugaan ini diperkuat laporan Jawa Post pada Juli tahun 1997 yang mengutip keterangan seorang sandera bernama Daniel Stark. Kesaksian itu menyebutkan para anggota OPM yang tewas tidak lain merupakan korban dari pasukan SIS dan EO yang menyamar sebagai petugas International Red Cross atau Palang Merah Internasional. Namun, yang umumnya tersiar ke publik adalah keberhasilan pasukan Kopassus yang dipimpin Prabowo. Upaya pembebasan ini menjadi misteri. Jurnalis sejarah militer Iwan Santosa menyebutkan keterlibatan pemerintah Inggris bukanlah suatu hal yang mustahil, mengingat begitu sibuknya kedutaan besar mereka di Jakarta saat itu. Menurut sebuah artikel yang diturunkan oleh Business.com, saat kejadian militer kedutaan besar Inggris di Jakarta, Kolonel Ivan Hulberg yang merupakan alumni SIS langsung turun didampingi oleh 3 anggota unit negosiasi penyanderaan dan kepolisian Inggris serta sejumlah anggota SIS. Soal kehadiran tentara bayaran EO pun adalah sebuah keniscayaan karena saat itu salah satu perusahaan keamanan terkemuka di dunia tersebut tengah memiliki proyek di Papua Nugini. Mereka disebutkan tengah terlibat kontrak kerja dengan pemerintahan Perdana Menteri Julius Chan untuk menghadapi pemberontak tentara revolusioner Bougainville yang secara sepihak menyegel sekaligus menutup tambang emas Bougainville milik Rio Tinto yang juga merupakan pemilik sebagian besar PT Freeport. Menurut Iwan, kalaupun ada personil EO yang terlibat di Mapenduma bisa saja karena saat itu EO lagi ada di Papua Nugini guna menangani para pemberontak di Bougainville. Keterangan Iwan berlainan dengan paparan Pacific Journalist Review edisi Januari tahun 2000. Dalam jurnal terkemuka itu, Peter Kronau menyebutkan bahwa sejumlah instruktur tempur berpengalaman dari EO digunakan jasanya oleh Kopassus. Bukan saja berperan sebagai penasihat militer, bahkan mereka ikut terjun langsung dalam operasi penyerbuan para penyandera dari OPM di Mapenduma pada 9 Mei tahun 1996. Salah satu helikopter yang terlibat dalam serangan tersebut terlihat membawa tanda palang merah sambil membawa para prajurit Kopassus dan sejumlah tentara berkulit putih. Soal kehadiran serdadu bule dalam helikopter berwarna putih ini dikonfirmasi dalam program Mark Davis Four Corners di ABC TV yang kali pertama ditayangkan pada 12 Juli tahun 1999 di Australia. Nah, banyak sekali ya hal-hal ganjil dari operasi pembebasan sandera di Mapenduma, Papua yang belum terungkap kebenarannya ke publik. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Ao.